Shalom anak-anak. Hari ini ibu mau cerita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya lipat tangan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini, bahkan setiap hari Tuhan itu baik, sangat baik dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua supaya kami duduk dengan tenang, fokus pada cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini ibu akan cerita tentang Yunus di perut ikan. Di sebuah kota yang sangat besar. Kota itu bernama kota Niniwe. Tapi orang-orang itu suka melakukan kejahatan. Mereka nggak hidup baik, hidup mengasihi Tuhan. Ini adalah kota Niniwe. Di kota yang sangat besar ini, orang-orang yang ada di kota ini, orang-orang yang berbuat jahat. Mereka gak setia sama Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan bilang sama si Yunus, ini adalah Yunus. Yunus, aku akan mengutus kamu ke kota Niniwe. Kamu akan ke sana untuk memberitakan kepada orang-orang yang di kota Niniwe supaya mereka tidak berbuat dosa lagi. Kira-kira Yunus ikut gak ya? Ayo. Ternyata Yunus gak mau menuruti perintah Tuhan. Padahal Tuhan suruh untuk pergi ke kota Niniwe, tapi dia gak mau. Dia bilang, pokoknya aku gak mau ke kota Niniwe. Sehingga dia berlari. Dia lari menjauhi kota Niniwe. Dia bilang, pokoknya aku harus pergi dari kota Niniwe. Kemudian, dia pergi ke kota Tarsis melalui kapal yang sangat besar. Ini adalah Yunus dan ini adalah orang-orang yang ada di kapal. Sambil dalam perjalanan pergi ke kota Tarsis. Nah, dalam perjalanan menuju ke kota Tarsis, tiba-tiba Tuhan menurunkan hujan yang sangat besar, gelombang yang sangat besar, angin yang sangat besar menghantam kapal mereka. Ayo lihat apa yang terjadi. Kapal yang besar itu goyang kiri kanan. Bahkan orang-orang yang ada di dalam kapal itu ketakutan. Aduh Tuhan, kita mau mati ini gimana? Kemudian mereka ketakutan. Tapi Yunus tidak ketakutan. Yunus turun ke bawah terus tidur. Kemudian 3 orang ini turun ke kapal, ke bagian bawah menemui si Yunus sedang tidur. 3 orang ini bilang sama Yunus, Yunus, kenapa kamu tidur? Kita ini mau mati karena hujan yang sangat besar, gelombang yang sangat besar menghantam kapal kita. Yunus bilang sama orang-orang itu, kalian buang aja saya ke laut. Karena Tuhan murka karena saya melawan perintah Tuhan. Kemudian 3 orang ini angkat Yunus dan buang ke laut yang sangat dalam. Nah, kemudian tiba-tiba Tuhan mengirimkan seekor ikan yang sangat besar untuk menelan si Yunus. Ayo lihat. Ini adalah ikan yang sangat besar dan ini adalah Yunus. Ikan ini menelan si Yunus. Kemudian Yunus baru sadar ternyata
ketika dia melari dari panggilan Tuhan itu adalah perbuatan yang salah. Dia berdoa sama Tuhan. Yunus walaupun di dalam perut ikan, dia berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Dia bilang, Tuhan ampuni saya karena saya sudah melalaikan panggilan Tuhan. Saya sudah lari dari panggilan Tuhan. Padahal Tuhan suruh saya untuk ke kota Niniwe, tapi saya tidak mau menuruti perintah Tuhan. Doa sama Tuhan, dan dia percaya bahwa Tuhan itu pasti memelihara dan menolong kehidupannya. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memelihara dia. Ternyata Tuhan mendengarkan doa Yunus. Tuhan memerintahkan ikan untuk membawa Yunus ke darat, kemudian memuntahkan si Yunus. Ikan ini bawa si Yunus di darat, kemudian dia memuntahkan si Yunus. Nah, Yunus kedua kalinya Tuhan mengutus Yunus untuk ke kota Niniwe. Kali ini Yunus gak mau lari dari panggilan Tuhan. Dia bilang, pokoknya aku harus taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Sehingga dia pergi ke kota Niniwe. Nah, di kota Niniwe akhirnya Yunus pun memberitakan firman Tuhan kalau Tuhan itu mengasihi orang-orang Niniwe, bahkan mengajak orang-orang Niniwe untuk bertobat kepada Tuhan. Nah, akhirnya orang-orang yang ada di kota Niniwe bertobat. Terus mereka datang kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, setia kepada Tuhan, setia melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, orang Niniwe tidak berbuat jahat lagi. Mereka saling mengasihi, mereka pokoknya saling mendoakan, saling bersekutu bersama-sama. Akhirnya Tuhan tidak menghukum dan membinasakan kota Niniwe karena orang-orang Niniwe sudah bertobat dan sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita Ibu pagi hari ini kita mau belajar yang pertama, kita nggak boleh melawan perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang, ayo kita harus rajin berdoa ya, kita harus nuruti orang tua ya, perintah orang tua, jangan melawan. Kalau melawan, Tuhan nanti akan hukum kita. Nah, kemudian yang kedua, kita harus belajar saat kita dalam situasi senang, kita saat bahagia, ataupun saat kita mengalami masalah, baik itu masalah keluarga, masalah maupun masalah pribadi, kita harus berdoa sama Tuhan, berdoa minta pengampunan Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kita, memelihara kita. Oke, siap anak-anak semuanya? Nah, adik-adik, sebelum kita menutupi cerita ini, kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya lipat tangan. Ibu akan mendoakan anak-anak semua, oke? Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami tidak boleh melawan setiap perintah Tuhan melalui perintah orang tua kami. Berkati kami anak-anak semuanya supaya kami tetap taat, setia kepada Tuhan. Dan ajarkan kami juga supaya kami terus berdoa dan berseru kepada Tuhan, mendoakan orang tua kami, mendoakan keluarga kami, mendoakan teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa buat anak-anak semua yang ada di TK Barnawati Surabaya. Berkati anak-anak semuanya dalam pertumbuhan, baik secara fisik,
rohani mereka, supaya mereka semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan, pendidikan mereka semakin hari diberkati oleh Tuhan. Dan kami hamba rindu supaya sekolah mereka menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada guru. Berkati orang tua mereka yang selalu mengajari mereka, menasihati mereka, mendoakan mereka. Bahkan guru-guru mereka yang selalu setia membimbing mereka menjadi anak yang bijaksana, menjadi anak yang pintar. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Kesehatan, kekuatan terus Tuhan berikan dalam kehidupan kami semua, terkhususnya dalam kehidupan anak-anak semuanya. Terpujilah nama Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Tuhan berkati kita semua.